informasi atau kabar berkaitan dengan keputusan ulama senior dari Arab Saudi, betul nggak? Tiga fatwa kibar ulama Arab Saudi tentang sholat Jumat dan jamaah di masjid. Ada Kiai Langitan, ada Kiai Bumi, kan begitu. Jangan campurkan ontak yang sakit ke dalam ontak yang sehat. حي على الفلاح. Nah, sekarang kembali kepada telaah fatwa-fatwa dan kebijakan-kebijakan Afwan. Tentang masalah fatwa-fatwa dan kebijakan-kebijakan berkaitan dengan corona ini. Yang pertama adalah Anda coba sajikan fatwa-fatwanya dulu, yang berarti sumbernya dari para ulama, kan begitu ya. Sekian banyak fatwa, Anda cuman akomodasi cuman 4 saja lah, ya. Sebab kalau semua fatwa dicantumkan, karena begini, fatwa-fatwa ini ada yang sifatnya nasional, ada yang sifatnya lokal, ya, ada yang sifatnya sebuah lembaga gitu. Jadi sifatnya internal gitu. Nah, yang pertama adalah fatwa tentang corona ini, ya. Yang pertama fatwa Haliyah Kibar Ulama atau Dewan Ulama Senior Arab Saudi. Nah, ikhwati iman sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadir ke tengah-tengah kita informasi atau kabar berkaitan dengan keputusan ulama senior dari Arab Saudi, betul nggak? Ada yang dapat kan? Nah, kira-kira bagaimana itu fatwa, validkah dan lain sebagainya? Kita coba telusuri, ternyata memang hal tersebut ada yang Anda dapatkan dari Saudinesia. Jadi merupakan pihak yang memang menjalin kerjasama dengan Indonesia dari pihak Arab Saudi. Makanya disebut Saudinesia gitu. Yang mengabarkan kepada kita bahwa 3 fatwa kibar ulama Arab Saudi tentang sholat Jumat dan jamaah di masjid yang disajikan pada tanggal 12 Maret 2020. 17 Maret ya. 17 Maret 2020. Bagaimana tinjauan dari ulama Saudi itu? Yaitu yang pertama, menyikapi penyebaran virus corona. Hayat Kibar Ulama, Dewan Ulama Senior. Memang di Arab Saudi ada Dewan Ulama Senior, ada Dewan Ulama Junior. Dewan Ulama Senior ini cakupannya adalah pembahasan berbagai macam permasalahan global dunia. Tapi kalau yang junior sifatnya untuk lokal, Saudi Arabia saja, ya, gitu. Yang kalau di kita barangkali sama pengistilahannya seperti ada Kiai Langitan, ada Kiai Bumi, kan begitu. Kalau udah Kiai Langitan udah nggak ada lagi deh tuh, ya kan? Nah, ini udah Kiai Langitan udah nggak ada lagi, ya. Kalau Bang Deden masih Kiai Bumi lah, ya kan? Masih Kiai Bumi. Kalau Kiai Langitan udah luar biasa. Nah, Kibarul Ulama dari Saudi
pernah mencoba merespon tentang virus corona ini pada tanggal 12 Maret yang lalu, hingga mengeluarkan fatwa tentang keringanan. Tuh, ingat disebutnya bahasanya keringanan, ya. Tidak melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah di masjid. Ingat, keringanan tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Kenapa ini perlu untuk kita cermati pemilihan kata ini? Hal ini dikarenakan, ingat, urusan menetapkan sesuatu berawal dari pemilihan kata, ya. Dan itu sesuatu hal yang sangat penting. Yang datang ke saya aja mencoba merespon tentang fatwa Kibarul Ulama Saudi ini, sudah macam-macam berubah penyebutannya. Yang paling sangar adalah, masa ulama Saudi ngeharamin sholat Jumat? Tuh, ya kan? Betul nggak kira-kira? Jadi bias gitu di masyarakat tuh, jadi bias. Makanya perlu kita telaah supaya nggak salah untuk menetapkan, menghukumi fatwa tersebut. Dan bagaimana fatwa itu? Beberapa fatwa ini merupakan hasil sidang luar biasa yang dilaksanakan di Riyadh, Arab Saudi. Nah, yang kemudian isinya adalah, pertama, diharamkan kepada, ya, penderita penyakit virus corona untuk menghadiri sholat Jumat dan jemaah di masjid. Tuh, perhatikan bahasanya. Ini materi saya sampaikan di Nurul Haq kemarin, Jumat malam Sabtu, karena memang rutin di sana. Saya wanti-wanti, bapak-bapak, tolong ketika ngaji ini kita sabar ya dulu. Kan memang dimungkinkan kita ada yang pro, ada yang kontra terhadap sebuah fatwa tuh, ya. Jangan cuma istilahnya belum kelar ngajinya, belum kelar kita nuntasin tinjauannya, udah saya emang nggak ini dulu, kayak gitu. Jangan, ya. Yang sabar, ya. Nih, diharamkan kepada penderita penyakit virus corona untuk menghadiri sholat Jumat dan jemaah di masjid. Kenapa ujung-ujungnya jadi ulama Arab Saudi ngeharamin sholat Jumat sama sholat berjamaah? Kalau bahasanya begini, kira-kira pengertiannya ulama Arab Saudi ngeharamin sholat Jumat sama sholat berjamaah nggak tuh? Tidak. Kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat bagi penderita penyakit corona masih tetap ada. Visualisasinya atau ininya begini, tinjauan begini deh. Misal ada orang Islam 20 orang atau 30 orang menderita penyakit corona, kewajiban Jumatnya masih ada nggak? Hah? Kewajiban Jumatnya? Kalau dia sakit, ada rusak, boleh tidak Jumat. Iya, kalau dia sakit tidak mampu melaksanakan sholat Jumat, boleh tidak Jumat, karena memang Jumat itu dikecualikan untuk yang 4 kan? Orang
anak kecil, kemudian wanita, kemudian orang sakit, orang gila mah termasuk ya kan? Kenapa? Iya, kalau musafir tinjauan yang kekiniannya. Jadi yang di dalam hadis itu 4, gitu. Anak kecil dikarenakan memang belum ketentuan mencapai rukun dan syarat Jumat. Apa? Dia belum balik. Wanita memang bukan merupakan kewajiban yang dikenakan kepada dirinya. Kemudian apa tadi? Yang sakit, kan begitu. Tapi ingat, ini yang sakit juga ketika dia memang tidak mampu untuk melaksanakan sholat. Penyakit corona kan menurut informasi medis adalah tidak ditunjukkan dengan menurunnya kemampuan tubuh untuk bisa beraktivitas, kan begitu. Terkadang ada yang sudah merupakan positif penderita corona, tapi secara jasadiahnya masih terlihat segar, masih mampu beraktivitas. Nah, kalau yang sakit model begitu, kewajiban Jumatnya gimana kira-kira? Nah, artinya kalau misalnya ada 20-30 orang yang memang dinyatakan positif corona, tapi kemudian masih mampu untuk melaksanakan sholat Jumat, kewajiban Jumatnya masih tetap harus dilaksanakan. Misal di karantina gitu ya kan, di sebuah ruangan 20 orang gitu ya kan, ya udah, karena rukun dan syarat Jumatnya misalkan sudah terpenuhi, satu, ada yang bisa jadi imam dan khotib, 2, dia bisa jadi makmum, kan gitu. Kewajiban Jumatnya masih tetap masuk. Artinya, mohon maaf, untuk mengartikan atau membahasakan ulama Saudi mengharamkan sholat Jumat dan sholat berjamaah, ternyata setelah kita coba telaah, itu sebuah pandangan yang keliru. Jadi tetap kewajiban Jumat dan berjamaahnya tetap ditetapkan oleh ulama Saudi, cuma ya kan, diharamkan kepada penderita penyakit virus corona untuk menghadiri sholat Jumat dan jemaah di masjid. Maksudnya penderita yang udah positif penderita corona, yang haramnya itu bukan sholat Jumat dan jamaahnya, tapi adalah berangkat ke masjidnya. Kenapa? Ya untuk kemudian melindungi yang memang belum terpapar penyakit tersebut. Makanya yang disajikan adalah sebuah dalil, ya, yaitu jangan campurkan onta yang sakit ke dalam onta yang sehat. Jangan campurkan onta yang sakit ke dalam onta yang sehat dalam satu tempat, ya kan? Kita beternak unta, ya tentunya semua binatang pasti diternaknya adalah di sebuah tempat yang disebut dengan ada kandang, gitu kan? Kalau kalau burung mah namanya sangkar, kan begitu. Unta diternak di sebuah tempat yang namanya kandang unta. Nah, hadis Rasulullah SAW ini secara jelas menunjukkan kepada kita adalah yang disentuh oleh Rasulullah SAW bukan urusan berada di sebuah tempatnya, tapi urusan dikarenakan dia memiliki penyakitnya, supaya bisa terlindungi bagi yang belum sakit, gitu. Nah, ini yang perlu kita cermati.
Berikutnya adalah apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Istilah isolasi saat ini itu memang sudah Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, ya. Cuman nggak dibahasain isolasi, ya. Nggak dibahasain karena karantina. Pokoknya isyarat Rasulullah, kalau ada yang sudah memang betul-betul positif menderita, ya kan, jangan keluar, jangan masuk. Disebut jangan keluar untuk yang sudah di dalam. Disebut jangan masuk yang memang masih di luar. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, keputusan Halia Kibar Ulama dari Saudi Arabia adalah wajib hukumnya mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang telah memutuskan untuk mengisolasi penderita penyakit menular. Maka yang telah diisolir boleh meninggalkan sholat Jumat dan berjamaah di masjid, kemudian melaksanakan sholat-sholatnya di rumah atau di tempat di mana dia diasingkan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Asyuraid bin Suwaid Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, Rasulullah SAW di antara mereka menderita kusta. Saat tiba delegasi dari kabilah Saqif untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW, di antara mereka menderita kusta, maka Rasulullah SAW bersabda, kembalilah, aku telah membaiatmu. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika disebut wajib hukumnya mengikuti peraturan yang telah dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, nah dalam hadis ini mau dimunculin sebuah contoh, yaitu sosok Rasulullah. Dimana ketika itu kita tahu Rasulullah adalah pihak yang berwenang. Mau kita sebut Rasulullah adalah presiden umat misalkan, silahkan. Mau disebut sebagai gubernur, silahkan. Ya, yang artinya Rasulullah ketika itu memang pihak yang punya kewenangan untuk menetapkan sesuatu kebijakan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Artinya menjadi lumrah ketika memang yang namanya pemimpin atau umarok mengambil sebuah kebijakan terhadap realitas kehidupan yang dialami di wilayah kepemimpinannya. Tuh, begitu. Jadi ketika misalkan gubernur kita mempunyai langkah, yaitu memberikan seruan-seruan, keputusan-keputusan, itu wajar gitu. Karena pernah dicontohkan juga oleh Rasulullah sebagai pihak yang punya kewenangan. Terus ketiga, bagi siapa yang khawatir bisa membahayakan atau menyakiti orang lain, maka dia diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan berjamaah. Ini lagi-lagi fokusnya adalah bukan kaitan dengan masalah Jumat dan berjamaahnya, tapi perkara bisa membahayakan kepada yang lainnya. Makanya dalil yang dikutip adalah la dharara wala dirara. Tidak ada bahaya dan tidak juga membuat bahaya seorang muslim itu. Nah, maka jika tidak dapat melaksanakan sholat Jumat, diganti dengan sholat zuhur atau 4 rakaat. Kibar ulama Saudi kembali mengingatkan agar mematuhi instruksi, arahan dan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Ini dilahirkan di Riyadh. Sabar, ini fatwa ulama Saudi. واعتصموا بحبل الله
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا